3 makhluk berkaki 2 berwarna abu-abu itu menculik dirinya dari apartemennya. Dan ternyata guys, yang melihat kejadian yang sama itu bukan cuma mereka doang, tapi ada 23 orang. Percayakah kalian bahwa alien itu ada? Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Sebelum kita mulai video ini, aku mau unbox ini bareng kalian. Tadi sebelum aku pakai. Tadi sebelum mulai video ini, aku baru aja unbox jaket ini dari YouTube. Hadiah kata mereka. Jadi kita baru dapat hadiah guys dari YouTube. Coba kita buka bersama-sama. Dari kemarin sebenarnya aku udah penasaran banget mau buka ini, tapi aku pikir ini kita buka bareng-bareng deh. Ini tuh hadiahnya YouTube untuk tahun 2025. Wow, tapi tiba-tiba ada hanger. Oh ini nih guys, ada kayak knopnya gitu, knop. Wow, 20 years running. Nasi judge what a ride it's been. As we enter the new year, we're reflecting on creators and artists who turn moments into movements during YouTube's 20th anniversary year. Oh, tahun 2025 itu berarti anniversary ke-20-nya YouTube. We want to honor your incredible work and momentum you've built and kick off 2026 with a special tribute, a custom limited edition YouTube racing jacket. With gratitude, your friends at YouTube. Oh, wow! Nah, jadi ini guys, jaket racing. Bener-bener. Ini fotonya dulu nih guys. Coba kita lihat guys. Wow! So cool! Wow! That's so badass. Kayaknya menurut aku karena tahun lalu juga momentum racers tuh lagi oke banget gak sih? MotoGP, car gitu kan? Keren. Dear Nasi, thank you for being an incredible partner to YouTube this year. Your ability to tackle mysteries, theories, and true crimes with such thoughtful analysis truly sets you apart. We're excited to see what compelling stories and growth you uncover next year. Best, Azura! Cute! Nexi! Oh guys, ternyata ini tuh bisa digeser. Ini ada semacam plat gitu. Wow! Tuh, cool. Ada statistik kita guys since 2012. Nice. Gimana guys, menurut kalian apakah aku udah cocok jadi racer? Ini lumayan kayak tebel guys. Anyways, beberapa video lalu kalau kalian ingat, kita membahas tentang penemuan-penemuan paling gila di angkasa. Bahkan 127 tahun lalu, pada tahun 1899, Nikola Tesla, salah satu ilmuwan paling terhormat, paling terpandang dalam sejarah, yang namanya dipakai sama Elon Musk untuk bikin perusahaan raksasa mobil dia, itu pernah guys menangkap sinyal radio aneh yang membuat dirinya percaya bahwa dia adalah salah satu orang pertama yang mendengar sapaan dari satu planet ke planet lain. Dan gak cuma Nikola Tesla, banyak banget guys ilmuwan-ilmuwan dalam sejarah yang benar-benar percaya bahwa gak mungkin bumi itu menjadi satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup. Dengan besarnya galaksi Bima Sakti, mungkinkah hanya planet sebesar debu seperti bumi yang memiliki kehidupan intelijen? Tapi aku mau tanya dulu sama kalian guys, apakah kalian percaya bahwa bumi itu satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dan dihuni oleh makhluk hidup? Apakah benar-benar kita sendirian di alam semesta? Atau memang ada makhluk-makhluk lain yang hidup di planet yang berbeda? Nah, sepanjang sejarah, kita tuh sudah melihat banyak banget referensi, cerita-cerita, bahkan kesaksian orang-orang yang menjadi bukti bukan saja adanya alien, tapi manusia itu juga kerap diculik oleh alien untuk dipelajari. Apakah sosok-sosok yang kita sebut alien itu sebenarnya hidup di antara kita semua, atau bahkan bisa menyakiti kita, atau membawa spesies kita untuk diteliti dan dipelajari? Apakah mereka juga tertarik pada kita seperti kita tertarik pada UFO? Hari ini kita akan membahas tentang bukti-bukti dari penculikan alien yang paling gila dalam sejarah. Mungkin nanti ada salah satu dari kalian yang nonton ini yang nantinya bisa memecahkan teori konspirasi bahwa alien atau makhluk luar angkasa itu benar adanya. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down.
Kalau ngomongin alien sendiri di Neror, kita udah berkali-kali menyerempet tema-tema alien. Jadi aku cukup kaget guys waktu aku nyari, ternyata kita nggak pernah bahas bukti-bukti dari penculikan alien. Nah, kepercayaan tentang adanya makhluk luar angkasa atau yang kita sebut alien itu sebenarnya udah ada sejak zaman dahulu guys, zaman Yunani kuno. Filsuf Demokritus dan Epicurus menganggap bahwa alam semesta itu hasil dari benturan atom secara acak. Dari situ mereka percaya bahwa mungkin nih ada dunia-dunia lain di luar sana dan dunia-dunia tersebut dihuni sama sesuatu. Nah, muridnya Epicurus, Methodorus, menganggap hal yang tadi kita bahas, bahwa nggak mungkin lah kita satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup di dalamnya. Padahal ibaratnya planet kita itu hanyalah satu bulir gandum yang tumbuh di dataran yang luas. Nah, semakin lama pemikiran ini juga datang nih ke dunia modern kita. Pada 24 Juni tahun 1947, seorang pilot bernama Kenneth Arnold terbang di atas pegunungan Cascade di Washington, Amerika Serikat. Dia pada saat itu tuh guys terbang di atas pegunungan itu untuk mencari sebuah pesawat militer yang telah jatuh. Nah, pada saat dia mencari, Kenneth melihat ada 9 objek berbentuk bulan sabit yang terbang dalam bentuk formasi. Dan 9 objek itu terbang di atas ketinggian 3 km dengan kecepatan yang nggak normal, 1900 km per jam. Kenneth menggambarkan 9 objek itu seperti piringan kecil yang dilempar-lempar di atas air. Nah, kesaksiannya Kenneth ini kemudian ramai diberitakan sampai orang-orang itu memiliki ide tentang UFO itu. Jadi dari kesaksiannya si Kenneth ini baru muncul istilah piring terbang. Tapi 2 minggu setelah kesaksiannya Kenneth pada 7 Juli tahun 1947, seorang peternak di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat bernama Mark Brazel itu datang ke kantor polisi. Dia melaporkan bahwa beberapa hari lalu dia menemukan ada puing-puing aneh yang tersebar di peternakannya. Bahkan dia membawa juga nih sampel dari puing-puing aneh yang dia ceritakan tadi. Akhirnya sheriff yang bertugas pada saat itu melaporkan kejadian ini ke Pangkalan Udara Angkatan Darat terdekat. Dan petugas intelijen dari grup pengebom 509, Major Jesse Marshall, datang ke peternakannya Mark Brazel untuk ngecek tentang puing-puing aneh yang dia ceritakan. Dia bahkan ngambil beberapa sampel lagi. Nah, kemudian kesaksiannya Mark Brazel yang menemukan puing-puing aneh di peternakannya itu ditambah dengan kesaksiannya Kenneth yang baru viral menceritakan tentang piring-piring terbang. Ceritanya Mark Brazel jadi rame banget juga. Beritanya tersebar kemana-mana sampai dijadikan halaman pertama surat kabar dengan narasi RAAF menangkap piring terbang di peternakan di wilayah Roswell. Nah, masyarakat Amerika Serikat pada saat itu rame banget dengan cerita penangkapan puing-puing dari pesawat terbang itu. Tapi 24 jam kemudian, militer Amerika Serikat merilis sebuah berita baru yang mengatakan bahwa yang puing-puingnya ditemukan sama Mac itu sebenarnya cuma balon-balon cuaca yang jatuh dan pecah. Tahu nggak kalian balon cuaca bentukannya kayak gini? Karena sebelumnya aku nggak tahu nih. Nah, mendengar penjelasan dari pihak militer, banyak orang yang terima, oh ternyata salah ya, dikira ada pesawat asing, ternyata cuma balon cuaca. Tapi banyak juga orang yang sangat bingung. Masalahnya, grup pengebom 509 yang tadi kita bahas itu hanyalah satu-satunya skuadron yang mampu membawa bom atom di seluruh dunia. Jadi diisi sama orang-orang paling pintar di militer dengan teknologi pesawat paling canggih. Masa iya mereka ketipu sama balon cuaca? Masa Major Jesse Marshall ngeliat puing-puing itu nggak langsung tahu bahwa itu cuma balon cuaca? Kenapa dia harus membawa puing-puing tersebut ke laboratorium? Nah, sebagian dari orang-orang yang heran ini akhirnya berubah guys keheranannya menjadi kecurigaan. Nah, dari situlah muncul sebuah teori konspirasi. Aku udah sering jelasin ke kalian bahwa teori konspirasi adalah teori terkait sebuah konspirasi. Sesuatu yang dirahasiakan oleh pihak tertentu dengan maksud buruk. Orang-orang yang curiga tadi memiliki teori bahwa pihak militer itu sengaja merahasiakan adanya kehidupan di luar angkasa, bahwa ada makhluk-makhluk yang sudah berhasil nih datang ke bumi untuk alasan tertentu, dan bahwa piringan terbang yang tiba-tiba muncul ini berasal dari luar angkasa, datang dari planet lain dengan makhluk planet itu mengendarainya. Nah, teori konspirasi ini semakin lama guys semakin populer. Walaupun tersebar dari mulut ke mulut, semakin lama semakin banyak orang yang percaya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, teorinya juga semakin berkembang. Sampai akhirnya sekitar 30 tahun nih sejak berita yang awal, pada tahun 1978, seorang fisikawan nuklir yang beralih menjadi ufolog, Stanton T. Friedman, mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan informasi A1 dari seorang pensiunan militer. Pensiunan militer tersebut adalah tak lain dan tak bukan Jesse Marshall guys. Iya, Mayor Jesse Marshall yang tadi. Stanton bilang bahwa Jesse itu mengaku
kepada dia bahwa pernyataan di tahun 1947 yang mengatakan bahwa puing-puing yang ditemukan di Roswell itu adalah balon cuaca, semuanya adalah palsu. Foto-foto yang dibagikan sudah direkayasa, bahkan mereka tuh sudah menukar puing-puing yang beneran yang ditemuin di peternakannya McBrazel dengan puing-puing palsu yang memang puing dari balon cuaca. Dan Jesse mengklaim bahwa semua orang yang terlibat dalam pengambilan sampel di Roswell pada saat itu sepakat bahwa puing-puing yang ditemukan di peternakan itu memang puing UFO guys. Puing dari pesawat terbang atau pesawat ruang angkasa ekstraterestrial. Nah, setelah pengakuannya Jesse itu viral, ramai di mana-mana, semakin banyak orang yang percaya bahwa piringan terbang itu ada. Nah, dipercaya bahwa puing-puing yang ditemukan di kejadian Roswell itu dibawa ke sebuah tempat di Amerika Serikat yang pastinya buat teroris yang tahu teori konspirasi udah gak asing. Sebuah tempat yang dinamakan Area 51. Area 51 ini adalah fasilitas pangkalan angkatan udara milik Amerika Serikat yang terletak di sebuah danau kering bernama Danau Groom yang fasilitasnya itu sangat-sangat tertutup dan dijaga sangat-sangat ketat. Padahal kayak tadi aku bilang, ini adalah tempat di tengah antah berantah. Kalau kata orang dulu, tempat jin buang anak. Ada nggak tuh jin Amerika yang buang anak di Area 51? Maybe, we never know. Jinnya alien. Nah, Area 51 ini menjadi tempat yang sangat-sangat misterius untuk bahkan warga Amerika Serikat. Di sepanjang kawasannya itu dipasangin kamera CCTV yang bisa mendeteksi gerakan. Nah, setiap ditanyain apa sebenarnya yang ada di Area 51, pihak militer Amerika Serikat dan pemerintahannya selalu bilang bahwa enggak ada apa-apa, itu cuma pangkalan militer biasa. Tapi kalau misalkan dia pangkalan militer seperti yang lainnya, kenapa dia memiliki security atau keamanan yang jauh lebih ketat daripada pangkalan militer lainnya? Bahkan guys, di atasnya Area 51 itu tidak boleh ada pesawat apapun yang terbang melintas tanpa persetujuan. Katanya pesawat yang melanggar itu akan langsung diledakkan. Nah, di tahun 1989, seorang fisikawan bernama Robert Lazar atau Bob Lazar itu mengklaim bahwa dia adalah salah satu orang yang pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam Area 51. Nah, dia mengklaim bahwa dia bekerja untuk menciptakan kembali teknologi pesawat ruang angkasa alien untuk penggunaan militer. Nah, akhirnya sampai hari ini Area 51 ini menjadi tempat yang dipercaya guys, menyimpan atau menjadi basis dari sesuatu yang sangat-sangat dirahasiakan. Dipercaya di dalamnya itu disimpan objek-objek eksperimen, salah satunya adalah alien. Ada juga yang mengatakan bahwa Area 51 itu menjadi fasilitas di mana para alien bisa dengan bebas hidup, berjalan-jalan, bekerja, dan lain-lainnya. Jadi ditutupin gitu mereka di dalam, atau mereka dikurung di dalam akuarium. Teori ini saking populernya guys, sampai hari ini kalau kalian datang tuh ke area itu, kalian akan menemukan banyak banget tuh signs, tanda-tanda spanduk-spanduk, bahkan mungkin restoran-restoran dan bisnis-bisnis di sekitarnya yang jual merchandise berhubungan sama alien. Jauh-jauh ya ke Nevada, padahal di PIM ada Area 51. Kalau misalkan di teori konspirasi yang percaya bahwa ada alien-alien yang disimpan sebagai subjek eksperimen di Area 51, ada juga kesaksian-kesaksian dalam sejarah guys yang mengatakan bahwa basically yang tertarik sama kehidupan luar angkasa itu bukan cuma kita. Karena ada pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang bersaksi bahwa mereka pernah diculik oleh alien. Salah satu laporan paling pertama itu ada di 1961. Jadi, ada sepasang suami istri nih yang melaporkan bahwa mereka telah melihat UFO. Tapi nggak cuma melihat, mereka tuh bersaksi bahwa mereka juga diculik sama UFO-nya. Dan karena kasus ini dilaporkan sama mereka secara formal, kasusnya jadi dipublikasi secara luas dan dianggap kredibel dalam sejarah. Jadi ceritanya gini, suami istri itu adalah Barry sama Barney. Barry sama Barney ini baru pulang dari honeymoon mereka di Niagara Falls, air terjun Niagara, dan juga Montreal. Nah, keesokan paginya nih ketika mereka bangun, itu mereka bangun dalam keadaan gelisah. Kenapa mereka gelisah? Gak tahu, kayak ada feeling gak enak gitu. Dan kemudian mereka ngeliat ke jam tangan mereka. Mereka sadar bahwa jam tangan yang mereka pakai di hari sebelumnya itu semua mati. Gak cuma jamnya tiba-tiba rusak, sepatunya Barney juga lecet, bagian bawah gaunnya Betty rusak, ditambah lagi di gaunnya Barry itu ada kayak semacam bubuk warna pink, merah muda. Padahal mereka tuh berdua sama-sama gak ingat kayak kita tadi malam ngapain ya? Kemana kita? Kok tiba-tiba barang-barang kita rusak gini? Nah, beberapa hari kemudian Barry tuh mulai bermimpi aneh guys. Dia mimpi bahwa suami barunya nih, si Barney, itu dihentikan sama pria-pria berbadan pendek, warna kulitnya abu-abu, dan mereka memakai setelan warna biru dan topi militer.
Pria-pria pendek El Quinteto ini membawa Barney sama Betty masuk ke dalam hutan, tapi dalam keadaan kayak trans gitu, setengah nggak sadar. Nah, mimpi mereka itu sekedar itu aja. Tapi mereka ngerasa mimpi itu kok bisa ya berhubungan sama besoknya jam mereka rusak, perasaan mereka gelisah, baju mereka ada robek-robek nggak tahu dari mana. Dan mereka ngerasa bahwa kayaknya itu bukan mimpi deh. Pergilah Barry sama Barney, pengantin muda ini, ke seorang psikiater. Namanya Dr. Benjamin Simon. Nah, Dr. Simon itu mewawancarai pasangan ini secara terpisah, guys. Jadi Barry ditanya-tanyain sendiri, Barney juga. Tapi kok bisa cerita mereka itu bener-bener sama dan saling melengkapi. Ibaratnya nih, kalau misalkan satunya mimpi, masa yang satu punya mimpi yang sama? Dan di mimpi satu sama lain, ada satu sama lain. Jadi diketahui sama sang dokter bahwa waktu mereka pulang nih dari honeymoon itu, mestinya perjalanan mereka tuh cuma 5 jam. Tapi diketahui bahwa Barry sama Barney pas pulang itu menghabiskan waktu 7 jam. Dan ketika ditanya nih, kok bisa telat sampai 2 jam? Mereka nggak tahu apa yang telah terjadi sama mereka. Akhirnya setelah mereka menjalani 6 sesi hipnoterapi, selama 6 bulan secara terpisah nih satu sama lain, mereka kembali mendapatkan memori mereka yang telah hilang. Alias 2 jam yang hilang itu, kemana mereka? Dan ternyata diketahui sama sang dokter bahwa dalam perjalanan pulang mereka dari honeymoon tanggal 19 September tahun 1961, Betty, Barney sama anjing mereka itu sedang dalam perjalanan pulang naik mobil, dan sesampainya mereka di daerah bernama Lancaster, New Hampshire, Betty yang duduk di sisi penumpang itu ngelihat ada sebuah cahaya terang di langit. Cahayanya katanya mirip sama bintang jatuh, tapi gerakannya tuh tidak beraturan. Bahkan cahayanya itu sesekali bergerak vertikal lurus ke bawah. Nah, karena ngelihat itu di langit ya guys, aneh banget. Dia bilang sama Barney, "Barney, minggir dulu. Sayang, ada yang aneh di langit." Mereka keluar dari mobil, mereka keluarin teropong mereka, teropong bintang, terus mencoba untuk ngelihat cahaya yang jatuh tadi. Nah, Barney mikirnya bahwa itu adalah sebuah satelit. Tapi Barry berpikiran bahwa mungkinkah ini adalah UFO. Nah, anehnya nih, saat mereka teropong, tiba-tiba benda tersebut malah bergerak ke arah mereka. Karena mereka cukup bingung, akhirnya mereka masuk lagi nih ke dalam mobil, berusaha untuk melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, itu tadi kan objeknya masih jauh banget ya guys. Barry di dalam mobil itu sambil ngeliatin aja objek tersebut, tapi kok objek ini bener-bener kayak ngikutin mereka. Gerakannya bahkan semakin aneh, kayak zigzag gitu. Barney sama Barry jadi panik. Barney mengira bahwa itu adalah pesawat militer yang mengejar dia. Habis itu dia ngebut sekencang-kencangnya, sampai akhirnya dia sampai di sebuah daerah bernama Indian Head. Dan ketika dia sampai di daerah itu, tiba-tiba di depan mobilnya guys, dia dihadang sama sebuah pesawat besar di tengah jalan raya, berhenti tepat di depan mobil mereka. Katanya Barry, pesawatnya tuh gede banget, panjangnya lebih dari 60 kaki atau sekitar 18 meter, dan pesawatnya tuh berputar. Tiba-tiba ada beberapa makhluk yang keluar dari pesawat tersebut, mendekati mobil mereka dan mencoba untuk mengeluarkan Betty. Betty ketakutan mencoba untuk melawan, tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil dibawa sama makhluk-makhluk itu ke dalam pesawat mereka. Barney bersaksi bahwa pada saat dia disuruh masuk nih ke dalam pesawatnya mereka, dia tuh diminta untuk sambil nutup matanya. Dan dia ngerasain kakinya tuh kayak nggak napak tanah. Ih, jadi kuntilanak dia. Setelah masuk ke dalam pesawat itu, Barry sama Barney juga dipisahkan, kemudian diletakkan di atas meja. Barry bilang bahwa makhluk-makhluk tersebut mencoba untuk melepaskan dressnya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya menggunakan resleting. Akhirnya gaunnya tuh ditarik-tarik, mereka bingung. Kemudian Barry sama Barney itu dicek seluruh tubuhnya, dari tangan, kaki, sendi, dihitung tulang rusuknya, dan mereka melakukan semacam tes gitu terhadap sistem saraf dua orang ini. Dan di akhir pemeriksaannya, salah satu makhluk itu mengeluarkan sebuah jarum besar yang langsung ditusukin ke bagian pusarnya Barry. Katanya guys, di sesi hipnoterapi ketika Barry menceritakan hal ini lagi, dia tiba-tiba guys mulai teriak-teriak, bener-bener teriak-teriak gak karuan, sampai akhirnya Dr. Benjamin Simon itu harus mengakhiri sesi hipnoterapi hari itu. Dan dari responsnya Barry, kata dokter, ini pasti kejadian yang membuat dia benar-benar trauma. Pengalamannya Barry sama Barney ini udah sering banget di-quote di sejarah, bahkan dijadikan sebuah buku bernama Project Blue Book. Itu adalah sebuah buku laporan tentang apa yang terjadi sama mereka. Dan itulah kisahnya Barry sama Barney. Nah, kalau tadi itu kesaksiannya Barry sama Barney Hill, next ada kesaksiannya Linda Napolitano. Masih di Amerika Serikat, di Manhattan, ada seorang ibu rumah tangga bernama Linda Napolitano. Dia tinggal bersama suaminya dan 2 anaknya, dan mereka tinggal di sebuah apartemen di lantai 12. Pada 30 November tahun 1989, Linda itu mengklaim bahwa 3 makhluk berkaki 2 berwarna abu-abu itu menculik dirinya dari apartemennya. Linda mengaku bahwa dia tuh sempat dilumpuhkan, kemudian dibawa ke sebuah pesawat melalui
melalui cahaya biru. Di dalam pesawat itu, Linda bilang bahwa dia tuh dijadiin semacam objek eksperimen sama makhluk-makhluk tersebut. Dan setelah eksperimennya selesai, dia dikembaliin ke kamarnya dan udah ditinggal gitu aja. Yang paling aneh adalah dalam ceritanya Linda, setelah Linda dikembalikan sama makhluk-makhluk tersebut, dia pergi untuk melakukan pemeriksaan X-ray kepada tubuhnya. Dan menurut hasil pemeriksaannya, terlihat ada benda asing yang tertanam di bagian hidungnya. Nah, yang lebih aneh adalah di saat benda itu dicoba dikeluarkan sama dokter, tiba-tiba benda itu hilang begitu saja. Nah, pengalamannya Linda ini dia ceritakan ke seorang ufologis bernama Bud Hopkins. Bud kemudian melakukan investigasinya sendiri, dan ternyata hal paling gila adalah sebelum Linda itu datang ke Bud untuk menceritakan pengalamannya, ternyata Bud itu sudah terlebih dahulu mendapatkan laporan serupa dari dua pria petugas keamanan bernama Richard dan Dan. Richard sama Dan itu mengaku bahwa pada malam hari tanggal 30 November tahun 1989, mereka tuh lagi ada di sebuah mobil milik mereka terparkir di FDR Drive. Nah, ketika mereka ada di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalanan itu, tiba-tiba mereka tuh ngelihat ada seorang wanita pakai baju putih melayang keluar dari jendela apartemen dan masuk ke dalam sebuah pesawat besar. Richard sama Dan itu sudah melaporkan terlebih dahulu guys sebelum Linda. Dan dia bilang bahwa bukan cuma mereka yang melihat kejadian itu. Klien mereka, seorang politisi yang diduga banyak orang, itu adalah Sekretaris Jenderal PBB Javier Pérez de Cuellar, juga melihat kejadian tersebut. Nah, untuk memverifikasi nih ceritanya Linda, ceritanya si Dan sama Richard, Bud Hopkins itu melakukan interview dong sama orang-orang sekitar, dan ternyata guys yang melihat kejadian yang sama itu bukan cuma mereka doang, tapi ada 23 orang. Walaupun begitu, Sekjen PBB Javier Pérez pernah mengeluarkan statement pada PBS bahwa dia tidak pernah terlibat dalam kejadian penculikan alien. Meskipun dia bilang kayak gitu, tetap aja guys saksi-saksi dari kejadian itu tuh banyak banget. Bahkan ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia ngelihat UFO itu di sebelah gedung di mana Linda melayang keluar, karena pada saat itu sama Dan sama Richard tadi, dia lagi mengendarai mobilnya, dia ngelihat kejadian itu dan tiba-tiba aja memori dia tuh jadi rada kabur. Kejadian yang terjadi sama Linda ini dijadikan docu-series di Netflix berjudul The Manhattan Alien Abduction yang tayang pada tahun 2024 kemarin. Next ada kesaksiannya Calvin Parker dan Charles Hickson. Malam hari tanggal 11 Oktober tahun 1973, ada dua pria bernama Calvin Parker sama Charles Hickson yang sedang memancing guys di tepi sungai Pascagoula di Mississippi, Amerika Serikat. Nah, di tengah-tengah mereka lagi mancing, mereka tiba-tiba dengar ada suara mendesis dan melengking. Pastinya kan mereka kaget ya, kayak ih apa tuh? Jangan-jangan ada binatang di belakang kita. Ternyata gak lama kemudian mereka melihat ada sebuah pesawat UFO besar yang melayang tepat di belakang mereka. Nah, menurut pengakuannya Calvin sama Charles, mereka ngelihat ada 3 makhluk di dalam pesawat tersebut. 3 makhluk itu kemudian turun dan membawa Calvin sama Charles masuk ke dalam pesawat mereka. Setelah sekitar 30 menit, mereka tuh kemudian dikembalikan guys di tepi sungai lagi. Dan pesawat tersebut pergi gitu aja. But it seemed to me when they came out that doorway, or that opening or whatever it was, then just almost instantly they were right there on us. Their arms, they had arms, and I saw the arms moving here and in the shoulders. But they had weld, I mean their fingers were weld, and then they had something like a thumb, and they were like this. Nah, setelah kejadian ini, tanpa babi bu, Calvin sama Charles itu langsung melapor ke pangkalan angkatan udara Keesler, tapi pihak militer yang ada di sana mengarahkan mereka untuk melapor ke kantor Sheriff Jackson. Sampailah mereka di kantor polisi, mereka menceritakan semua yang mereka alami. Nah, ada sebuah hal yang menarik nih dari laporan ini yang membuat kesaksiannya Charles sama Calvin ini diyakini asli. Jadi saat proses interogasi, pihak kepolisian itu merekam semua percakapan mereka. Nah, saat proses interogasinya selesai, petugas kepolisian itu keluar guys dari ruangan dan mereka tuh berdua aja di dalam ruangan. Tanpa kedua orang ini ketahui, rekamannya itu masih muter. Jadi masih merekam, gak dimatiin sama polisinya. Dan saat Calvin sama Charles berdua itu, terekam percakapan mereka lainnya, di mana Calvin sama Charles itu saling bercerita. Keduanya itu mengatakan bahwa mereka tuh saat kejadian bener-bener takut banget, dan ketakutannya tuh sampai kayak jantungan. Saking takutnya dan saking kagetnya mereka tuh sampai gak bisa bergerak, berteriak, atau ngomong apapun, cuma diem aja mematung dan nangis. Calvin juga mengatakan bahwa setelah kejadian ini, kayaknya dia harus pergi minum pil atau sesuatu atau menemui dokter.
tell you, I'll go get to bed and get some nerve pills or something, see the doctor or something. I can't stand it. I'm about to go all crazy. Dan yang lebih meyakinkan lagi, setelah interviewnya mereka, atau setelah interogasinya, Calvin sama Charles itu diminta untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan hasilnya guys menunjukkan bahwa mereka tuh 100% jujur. Tidak terdeteksi ada kebohongan saat mereka melakukan tes itu. Dan kesaksian mereka dari awal, yang mereka ceritakan ke pangkalan militer, ke polisi, dan setelah itu media itu nggak pernah berubah sama sekali. Benar-benar kesaksian yang sama, ceritanya selalu sama. Nah tentu aja dengan kesaksiannya mereka berdua ini, ada juga pihak-pihak yang nggak percaya gitu, kayak dibuat-buat kali, mereka udah janjian kali. Tapi orang-orang yang percaya mereka juga bilang, ngapain mereka repot-repot sampai datangin pangkalan militer terus ke kantor polisi buat berbohong. Prosesnya panjang, mereka juga nggak dapet apa-apa. Dan lebih gilanya adalah 45 tahun setelah kejadian, pada tahun 2019 muncul seorang perempuan tua bernama Mary Blair. Mary Blair mengaku bahwa pada 11 Oktober tahun 1973 di tempat yang sama dia juga melihat hal yang persis sama dengan yang dilihat oleh Calvin dan Charles. Dan katanya dia ini sebenarnya adalah saksi kunci. Dia adalah saksi mata dari apa yang terjadi sama Calvin sama Charles 45 tahun sebelumnya. Tapi dia merahasiakannya selama 45 tahun karena dia takut gak dipercaya atau dianggap gila. Di malam yang sama Calvin sama Charles diculik, Maria itu ada di dekat sungai sedang menunggu suaminya yang sebelumnya pergi naik perahu untuk bekerja di lepas pantai. Jadi saat nunggu itu, Maria tuh ngeliat ada cahaya biru aneh yang bolak-balik melesat. Dia berpikir-pikir kayak ini apaan ya, tapi dia nggak terlalu kayak maksa untuk tahu pada saat itu juga. Baru besoknya dia mendengar apa yang terjadi sama Calvin dan Charles, dan dia yakin bahwa malam itu yang dia lihat itu kemungkinan besar adalah UFO. Ada juga saksi lain guys bernama Larry Booth yang di malam yang sama juga ngelihat ada benda asing yang terbang di langit. Well, I got up and turned off the TV and come to the front door, which you can see right behind me. Just as usual, checking to see if it was locked. So I looked out the window at the top, and naturally I saw this object above the street light out there. So naturally it caught my eye with the lights that was on it. Couldn't hear any racket or anything. Just took off. It was round, had lights all the way around it, turning in a counter-clockwise motion. It had a dome on top with a bright light shining out through the top of it. To tell the actual figure of it or anything, you couldn't tell. You just see the lights and the one on top. Di tahun 2019, akhirnya sebuah tugu peringatan itu dibangun di area di mana peristiwa ini terjadi, dan kasus penculikannya Calvin sama Charles ini dikatakan sebagai kasus penculikan alien yang terdokumentasi dengan baik di Amerika Serikat. Damn. Oke guys, dan yang terakhir ini dari Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya yang kita bahas semuanya di barat, kasus penculikan alien itu pernah ramai juga di Indonesia. Kejadiannya dialami oleh seorang pelukis ternama, Sujana Kerton. Bahkan pengalamannya itu sama dia dituangkan guys ke sebuah buku yang berjudul Tafakur di Galaksi Luhur, karya Deddy Suwardi. Jadi yang terjadi sama Pak Sujana itu terjadi di tahun 1978. Sekitar bulan Maret tahun 1978 itu, Pak Sujana, anaknya dan asisten rumah tangganya itu sedang tinggal sementara di galerinya di daerah Ciburial, Dago, Bandung. Karena rumahnya kebetulan pada saat itu lagi direnovasi. Nah, di galerinya tersebut itu ada seekor kucing dan juga ayam-ayam peliharaan. Suatu malam, kira-kira tengah malam, Pak Sujana ini kebangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada 2 atau 3 sosok kecil berkepala besar. Bentuknya seperti telur dan matanya tuh hitam besar. Ketika melihat makhluk-makhluk itu, Pak Sujana itu mengaku bahwa badannya itu kerasa lumpuh guys. Gak bisa gerak sama sekali. Kemudian dia diajak sama makhluk-makhluk itu ke halaman belakangnya, yang mana pada saat itu dia sampai di halaman belakangnya udah ada sebuah pesawat UFO yang melayang. Kemudian dia merasa dirinya tuh seperti terangkat dan masuk ke dalam pesawat UFO itu. Nah, di dalam pesawatnya Pak Sujana itu bertemu dengan makhluk humanoid berukuran besar dan memakai jubah. Dan makhluk itu berkomunikasi dengan Pak Sujana menggunakan telepati. Setelah itu dia merasa bahwa dia diajak berkeliling planet lain dan makhluk humanoid itu menyampaikan pesan tentang arti kehidupan. Pak Sujana mengaku bahwa saat diajak jalan-jalan itu, dia melihat ada dunia yang dipenuhi dengan bangunan serba putih, entah itu es atau kristal, dan ada juga kota-kota di planet lain. Setelah itu entah bagaimana dia terbangun dan dia ada di tempat tidurnya. Pas bangun itu dia juga bingung apakah barusan itu mimpi, tapi kok kalau mimpi terasa asli banget, terasa nyata banget. Nah, keesokan paginya, Pak Sujana tuh mendengar ada suara dengungan aneh. Dengungan ini adalah suara yang sama nih sama yang dia dengar di malam sebelumnya. Dan keyakinannya bahwa mimpinya itu adalah
sesuatu yang nyata itu diperkuat ketika dia keluar guys. Dia ngelihat ayam-ayamnya itu semuanya kayak ketakutan. Kalau misalkan ayam-ayamnya biasanya dibuka kandangnya tuh semua langsung keluar main-main, ini semuanya gak ada satupun yang pengen keluar. Dan yang lebih gilanya lagi, di rumput belakang galerinya, Pak Sujana menemukan ada jejak kaki misterius berupa 2 telapak kaki yang telapaknya itu mirip kuku yang terbelah. Jejak itu kemudian sama dia dicetak menggunakan gips cair, dan sejak kejadian itu Pak Sujana ini mengubah gaya lukisannya jadi lebih banyak warna, dan dia juga menceritakan tentang pengalamannya lewat lukisan-lukisannya. Oh ini dia, ini makhluknya kayak gini kira-kira. Ini yang bawa apa ya? Dia ya melihat ada pesawat menarik. Nah, apakah alien benar-benar ada dan pernah benar-benar melakukan penculikan terhadap manusia? Selain kesaksian-kesaksian tadi, belum ada bukti terekam dalam video atau foto secara gamblang. Tapi kalian tahu nggak sih, udah banyak banget pemimpin dunia tuh yang mengonfirmasi adanya alien. Kayak misalkan baru-baru ini rame banget interviewnya Presiden Barack Obama dari Februari 2026 kemarin saat dia lagi ngomong di sebuah podcast dengan host Brian Tyler Cohen. Jadi Presiden Obama tuh ditanyain, apakah alien itu nyata? Kemudian Presiden Obama mengatakan ini guys. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Intinya dia mengatakan bahwa walaupun alien itu nyata, dia belum pernah melihatnya, dan dia juga menjelaskan kalau alien itu tidak disimpan di Area 51. Dan setahu dia gak ada fasilitas bawah tanah. Potongan wawancara ini jadi viral banget karena dianggap bahwa dia meyakinkan bahwa walaupun tidak tahu detailnya, setidaknya dia memberitahu bahwa alien itu benar adanya. Tapi Presiden Obama itu bukanlah presiden pertama Amerika Serikat yang mengonfirmasi adanya alien. Karena di tahun 1953 sampai 1961, Amerika Serikat itu dipimpin sama Presiden Dwight Eisenhower. Dan seorang mantan konsultan pemerintah Amerika Serikat itu ada yang pernah ngeklaim bahwa di tahun 1954, Presiden Eisenhower itu pernah bertemu alien sebanyak 3 kali di pangkalan udara terpencil di New Mexico. Dan salah satu pertemuannya itu ada saksi matanya. Dalam acara bincang-bincang Frank Skinner, Opinionated, seorang pakar UFO Timothy Good itu mengatakan bahwa sebelum pertemuan itu, agen FBI melakukan kontak telepati dengan aliennya untuk janjian ketemu guys. Dan pada pertemuan pertamanya, alien yang datang adalah alien Nordik. Lalu berikutnya ada ras alien Greys. Next, mantan Menteri Pertahanan Kanada, Paul Hellyer, yang menjabat dari tahun 1963 sampai 1967, itu juga pernah mengaku bahwa dia pas masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan pernah mendapatkan laporan penampakan UFO. Awalnya dia tidak terlalu menghiraukan nih, karena ya udahlah, UFO ini kan udah lama ya teori konspirasinya, sekadar tahu aja, sekadar rumor aja. Tapi menurut dia semakin lama laporannya tuh semakin banyak, sampai akhirnya dia mulai terganggu. Karena dia terganggu itu, dia mulai cari-cari nih guys, emang beneran ya kenapa sih orang obses banget sama UFO? Dia cari bukti-buktinya, dan pada tahun 2005 Paul ini membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa UFO dan alien itu ada. Bahkan Paul adalah anggota kabinet pertama di negara G7 yang secara terbuka mengklaim bahwa UFO dan makhluk luar angkasa itu ada. Paul juga menuntut pemimpin-pemimpin dunia untuk mengungkapkan dokumen-dokumen mengenai alien ke publik, sekaligus membeberkan bahwa ada teknologi alien yang dapat digunakan untuk memecah masalah perubahan iklim, global warming. Hah? Ada teknologi alien yang bisa membantu kita guys untuk menyelesaikan masalah global warming. Dan dalam sebuah interview dengan berita televisi Russia Today, Paul mengaku bahwa selama bertahun-tahun, alien itu sudah mengunjungi bumi beberapa kali secara teratur. Setidaknya nih ada 4 spesies alien yang berbeda yang pernah datang ke bumi. Dan dia mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah dari negara-negara maju yang sangat terindustrialisasi seperti Amerika Serikat dan Kanada itu sebenarnya udah tahu lama, tapi merahasiakannya. Oke, dan yang terakhir ada Presiden Kalmykia. Di tahun 2010, Kirsan Ilyumzinov, mantan Presiden Federasi Catur Dunia yang sekaligus guys adalah mantan pemimpin dari Kalmykia. Tahu nggak kalian Kalmykia? Itu wilayah otonom berbentuk republik di negara Rusia. Si mantan pemimpinnya itu pernah mengeluarkan klaim yang sangat mengejutkan di sebuah wawancara televisi. Gak hanya dia mengonfirmasi keberadaan UFO dan alien, tapi dia mengaku bahwa pada September tahun 1997 dia pernah
diculik oleh alien. Kirsan cerita bahwa dia pada saat itu lagi di apartemennya di Moskow. Tiba-tiba dia didatangi sama pesawat yang bentuknya kayak piringan terbang. Dan kemudian muncul dari pesawat tersebut makhluk-makhluk yang terlihat seperti manusia, tapi tingginya tuh sekitar 2 meter. Kalau sebelum-sebelumnya dideskripsikan sebagai makhluk-makhluk kecil guys. Kalau dalam versinya dia katanya aliennya tuh besar banget. Tingginya 2 meter kayak pintu. Makhluk-makhluk ini juga mengenakan pakaian unik berwarna kuning dan anehnya dia berkomunikasi tanpa mengeluarkan suara, alias kayak tiba-tiba aja di kepalanya dia tuh udah tahu apa yang diinginkan sama makhluk ini. Jadi dia percaya bahwa makhluk ini menggunakan telepati. Nah, makhluk-makhluk tersebut kemudian membawa Kirsan keluar angkasa selama 1 hari. Kirsan mendeskripsikan makhluk-makhluk ini sebagai pengamat yang damai. Mereka bilang bahwa bumi itu adalah tempat tinggal dari berbagai peradaban sebelum manusia, dan peradaban manusia sekarang itu masih di tahap awal perkembangan. Yang paling menarik adalah makhluk yang mendatangi dia itu bilang sama Kirsan bahwa catur yang dia suka banget nih itu bukan berasal dari bumi. Wow, Kirsan juga sempat tanya nih sama mereka, kenapa sih mereka nggak berkomunikasi dengan manusia lainnya secara terbuka, dan makhluk tersebut bilang bahwa manusia itu belum siap. Kirsan bilang bahwa makhluk-makhluk luar bumi ini mengkritik manusia karena kita masih berperang satu sama lain, merusak lingkungan kita sendiri, dan memprioritaskan senjata daripada kemajuan. Wow, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan dikritik sama alien dan ternyata kritiknya bener lagi. Tamparan luar biasa nih, tamparan luar bumi. Kata mereka, lebih bahaya kali nih manusia kalau tahu planet lain bisa ditinggalin, planetnya aja dihancurin. Ya ampun, kita ditolak sama alien. Iya, bagi alien kita alien bener sih. Tapi berarti kita alien tidak beradab mungkin ya. Sedih banget. Tapi at this point, dengan landscape politik dunia yang seperti ini, kayaknya aku nggak apa-apa deh kalau diculik alien. Apa yang akan kalian lakukan guys kalau misalkan kalian ketemu sama alien? Coba komen di bawah. Dan percaya ke kalian bahwa alien itu ada? Mungkin kalau kita mumet-mumet, kita minta aja guys, udahlah alien, bawa kami please, yang masih baik di bumi ini. Atau enggak yang jahat-jahat aja bawa. Dia gak mau. Gak mau dia Donald Trump? Gak mau dia. Netanyahu apa dia? Lagi. Karena pasti dunianya si alien bakal dirusak. Sama Netanyahu. Iya. Mungkin alien ngelihat apa yang terjadi di bumi kita pada saat ini sambil makan popcorn gitu kayak. Hancurkan aja satu sama lain gitu. Ras makhluk inferior ini. Gak tau nih guys, coba menurut kalian gimana? Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Apakah bukti-bukti ini lumayan mind blowing? Atau menurut kalian ini juga sebuah teori konspirasi seperti kayak kenapa semua cerita-cerita ini banyak banget datang dari Amerika Serikat? Apakah mereka mencoba untuk membuatnya menjadi subculture yang bisa dijadikan tujuan turisme? Atau memang benar sebagai superpower mereka memiliki akses terdepan dengan teknologi paling canggih? Jadi mereka duluan gitu yang kenalan sama alien. What do you guys think? Coba komen di bawah. Have a nice weekend. Aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di hari Senin untuk bahas hal-hal crazy lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Allahu Akbar Epicurus. Agak dibeli. Epicurus. Kayaknya nggak Epicurus banget. Aku ngerasa tenggelam di dalam jaket ini. Ya, aku gerak-gerak aja nggak kelihatan gerak kan karena saking besarnya di jaket.